Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Untuk adik-adik, yang akan kita bahas kali ini adalah ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tapi sebelum itu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk kali ini kita yang akan membahas tentang perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu apa? Terus yang kedua adalah eksportir itu apa? Terus yang ketiga adalah importir itu apa? Impor itu apa? Dan ekspor itu apa? Mari kita bahas. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya keluar atau mengirimkan barangnya ke luar negeri atau negara lain. Nah, mengirimkan barang ke luar negeri atau menjualnya ke luar negeri itu namanya ekspor. Nah, negara pelaku ekspor namanya adalah eksportir. Nah, sedangkan impor adalah masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara pelakunya adalah importir. Nah, mungkin ada perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perdagangan dalam negeri, yang pertama, kegiatannya dilakukan dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi secara langsung. Yang ketiga adalah mata uang yang digunakan sama. Terus yang keempat, tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi. Biaya angkutnya lebih murah, kualitas barang bervariasi, dan terakhir adalah peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Sedangkan perdagangan internasional perlu diketahui bahwa yang pertama adalah kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Terus berikutnya adalah dikenai pajak atau bea masuk. Terus biaya angkutnya lebih mahal. Dan kualitas barang itu harus memenuhi standar internasional. Peraturan undang-undangan berbeda atau hukum internasional. Nah, apa saja faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Dan yang kelima adalah perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan nasional, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Nah, apa manfaat dan hambatan perdagangan internasional?
Yang pertama adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harganya murah. Terus, setiap negara pendapatannya meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Dan mungkin ada beberapa lagi manfaatnya. Jadi saya buat sedikit aja. Masih beberapa manfaatnya masih ada. Nah, hambatannya apa? Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari produksi hasil dalam negeri. Terus biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri disebut proteksi. Terus yang kedua adalah kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari luar negeri. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dan dalam jumlah dan volumenya. Tarif, kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Nah, kebijakan tarif ini bertujuan dapat meningkatkan devisa negara dan juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Terus, politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, itu adalah materi perdagangan internasional. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf mungkin video kami masih belum sempurna dan insya Allah akan kami sempurnakan beberapa pekan ke depan. Jangan lupa like, subscribe, syukur-syukur di download dan di share. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.